Sarjana Kesehatan Masyarakat tingkat 1. Kali ini kami nggak ngobrol-ngobrol aja sih. Kami membahas seputar perkuliahan, seputar kampus, seputar prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini ini sudah ada narasumber-narasumber hebat yang bakal membersamai kita di podcast kali ini. Di sebelah saya sudah ada Bapak Wali Tingkat dan juga Bapak Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bapak Usaha Satria Pratama Tarigan SKM MKM. Halo, salam sehat. Dan juga di depan saya sudah ada mahasiswa-mahasiswa hebat selaku mahasiswa prodi Sarjana Kesehatan Masyarakat tingkat 1. Exxon dan Yesi. Halo, salam kenal. Kita bajunya kuning-kuning udah kayak nailang ya. Boleh nggak kasih tahu nih, kita nih pakai baju apa gitu? Kegiatan apa sih yang kita lakukan? Cerah banget ya. Iya, cerah banget. Nah, betul. Jadi di kampus IKDH ini ada namanya pemakaian baju yang disesuaikan oleh tanggal. Jadi di tanggal 1 kita memakai baju batik nih. Di tanggal 14 kita memakai baju bebas. Dan baju yang kami pakai nih, maaf nih kalau memang kusam karena memang tadi ada aktivitas seperti senam. Jadi ini adalah baju olahraga yang dipakai pada setiap hari Sabtu. Gitu, teman. Kuning-kuning ya, udah Ya. kayak nailang gitu. Kuning-kuning seperti masa depan yang cerah. Wih, semangat kali kayaknya ya podcast Betul. kali ini. Semangat ya. Nah, kita masuk ke segmen pertama ya. Saya mau wawancari kalian berdua dulu deh ya, baru nanti wawancarai ke Bapak Wali Tingkat. Ya, siap. Yang pertama saya mau tanya dong, kalian kan sudah semester 2 nih, Ya, udah mau betul. setahun kan? Iya, Itu betul. udah mau setahun di sini, udah semester 2, udah bentar lagi mau jadi cutting, udah mau naik ke tingkat 2. Kira-kira ada nggak tingkat kepuasan atau pengalaman yang paling berkesan selama kalian menjadi mahasiswa Kesmas? Boleh dong dijelaskan, mungkin dari Yesi dulu. Oke nih, tadi kan ditanya nih kan tingkat kepuasan dan pengalaman kan. Tingkat kepuasan saya itu saya sangat puas nih kan dengan prodi Kesmas. Terlebih kemarin saya itu kunjungan edukasi ke masyarakat langsung. Dan di situ saya belajar bahwa wow, ini pengalaman yang membuka wawasan banget bagi saya dan itu menjadi salah satu poin untuk nanti bagi adik-adik yang mungkin mau masuk ke prodi Kesmas bisa menjadi poin plus gitu menurut saya. Berarti memang Kesmas ini udah paling betul penyuluhannya kan, betul-betul Iya, identik betul. kali sama masyarakat ya kan. Mm-mm. Untuk selanjutnya bolehlah Bang Rekson ini ya kan. Jadi betul sekali seperti yang dijelaskan oleh teman saya Yesi. Jadi kami kemarin sudah dilakukan terjun langsung kepada masyarakat di semester 2. Kalau dibandingkan dengan prodi lain atau fakultas lain, bahkan di universitas lain di semester 2 itu mungkin tidak ada dilakukan langsung terjun langsung ke masyarakat. Jadi ini sudah menjadi poin yang sangat menguntungkan bagi kita mahasiswa di Kesmas, di mana kita bisa melatih soft skill kita nih. Kan kita nih baru masuk nih pasti mungkin bisa pelongok ya kan. Jadi kita sudah dilatih nih dari semester 2 seperti itu, teman. Berarti memang dari semester 2 kita sudah dilatih biar bibit-bibit anak-anak Kesmasnya makin keluar ya. Betul. Oke, terima kasih. Sekarang saya mau wawancari Bapak nih, Ya, selaku Wali Tingkat dan juga dosen FKM. Nah, boleh nggak sih Pak jelaskan terkait perspektif Kesmas, apa itu Kesmas dan bagaimana pembelajarannya gitu? Mungkin Ya, dijelaskan. baik. Terima kasih undangannya kepada MC dan kepada teman-teman juga ya, adik-adik dari tingkat 1 semester Iya, Pak. 2 ya, Iya, Pak. prodi kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang perspektif Kesmas untuk di dunia masyarakat zaman sekarang, sebetulnya Kesmas itu adalah salah satu jurusan yang memang benar-benar fokusnya ke masyarakat. Ya, fokusnya adalah edukasi atau pendidikan kesehatan terhadap masyarakat. Contohnya saja sebetulnya kalau kesehatan masyarakat, sasaran kita itu adalah kelompok. Sasaran kita itu adalah masyarakat, bukan perorangan, bukan individu gitu. Jadi dari pembahasan ini berarti cakupan Kesmas itu sebetulnya sangat luas, sangat mulia. Kita melihat daripada moto Kesmas ada 2 ya. Yang pertama adalah preventif, terus yang kedua adalah Promotif. promotif. Iya,
Sudah belajar ya pastinya ya. Sudah. Nah, sudah belajar. Sangat-sangat Kita ada seru. dua. Yang dimana yang pertama adalah promotif, dimana kita mencoba untuk memberikan promosi, memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat yang tadinya mungkin mereka tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya mereka sakit menjadi sehat, yang tadinya sehat bahkan bisa meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, fungsinya apa? Kita memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat yang memang benar-benar berguna bagi mereka. Terus yang kedua adalah tentang preventif, yaitu adalah pencegahan. Nah, berarti kita juga harus bisa memberikan sebuah paradigma baru kepada masyarakat berkaitan dengan berkaitan dengan pengetahuan dari nenek moyang yang dulu, misalnya ya, berbicara tentang fakta atau mitos ya, misalnya untuk yang menyebabkan penyakit TBC misalnya, itu dulu misalnya karena sering keluar malam-malam misalnya, padahal secara kesehatan tidak. Nah, kita memberikan edukasi dan kita memberikan langkah preventif pencegahan kepada masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita lihat secara perspektif kesehatan masyarakat kita, itu sebetulnya tugas yang sangat benar-benar mulia dan mengingatkan masyarakat supaya harus terus hidup sehat. Kalau dari saya untuk prodi kesehatan masyarakat itu. Berarti memang Kesmas ini mulia banget ya. Iya, betul. Bayangin aja loh, masyarakat seberapa banyak sih, banyak banget kan. Sedangkan prodi lain 1, 2, kita banyak. Kita ngumpulin satu komunitas, satu masyarakat, satu kampung, kita sehat. Kalau bisa sehat deh. Semua harus sehat. Yang sakit jadi sehat, yang sehat makin sehat. Nah, baik, terima kasih ya Bapak. Nah, boleh dong saya wawancarain kalian lagi gitu. Nah, mau tahu dong gimana harapan ke depannya dan juga dukungan nih untuk prodi Kesmas ini dari kalian. Boleh dong dibeberkan satu persatu. Mungkin dari Rekson dulu. Nah, jadi harapan mungkin banyak ya. Jadi saya mungkin menjelaskan dukungan dari prodi terhadap mahasiswanya. Jadi dukungannya itu banyak yang diberikan oleh prodi, seperti pendinasan di rumah sakit. Ini prodi atau instansi kita memberikan kita pendinasan nih di semester 3-nya. Kita kan semester 2 nih, jadi belum tahu nih apa sih pendinasan di rumah sakit. Nah, nanti kita dilakukan, kalau nggak salah seminggu pendinasan, seminggu perkuliahan ya Pak. Iya, benar. Nah, jadi di situ kita sudah mendapatkan pembelajaran baik di kelas maupun di rumah sakitnya sendiri. Jadi kita bisa nih pengembangan skill di rumah sakit. Dan juga 2 tahun atau 3 tahun kebelakangan dari prodi kita sudah ada yang pemberangkatan ke luar negeri. Ada namanya Ausbildung ke Jerman, terus ke Jepang juga, bahkan ke Arab. Jadi kita sudah dibekali nih, bukan hanya di Indonesia saja untuk bekerja, melainkan ke luar negeri, begitu teman. Berarti memang kita dari institut ini betul-betul diasah sampai kita Betul. akhirnya siap kerja ya kan Pak. Iya. Karena di universitas lain nih ya, nggak ada tuh disuruh dinas ya kan. Mungkin hanya di beberapa institut saja, dan salah satunya di Institut Kesehatan Deli Tua. Boleh dong kasih aplaus dulu. Dan juga rumah sakitnya bukan cuma satu loh, ada 2. Yang pertama rumah sakit Sembiring dan satu lagi rumah sakit Medistra yang di Lubuk Pangkal. Jadi banyak praktik ya. ya tempat praktik kita gitu. Oke, makasih ya Rekson. Nah, boleh dong Kak Yesi nih dijelaskan perspektifnya. Oke, perspektif saya nih kan, betul banget yang dibilang tadi tempat kita Rekson, bahwa di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua ini sudah difasilitasi dengan pendinasan seperti yang dijelaskan Rekson tadi gitu, di tingkat 2 nanti di semester 3. Dan harapan saya mungkin nanti kedepannya untuk praktik lapangannya itu ditingkatkan lagi gitu. Mungkin biar lebih terbiasa, Iya, lebih terasah ya kan. Iya. Jadi memang biar terbiasa, jadinya lebih enak nanti kalau misalnya kita udah kerja, udah ada di lapangan kerja tuh kayak udah tinggal praktiknya aja gitu, nggak usah teori-teori lagi. Nah, untuk segmen selanjutnya mungkin saya mau tanya deh ke Bapak. Seberapa penting sih Pak akreditasi itu dalam suatu institusi? Karena kan kita tahu nih kalau misalnya belum banyak gitu institut kesehatan yang sudah akreditasi unggul di Sumatera Utara ini, dan salah satunya itu IKDH, Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Dan kita tadi ada Rekson ada bilang kan Pak soal program kerja ke luar negeri, mungkin boleh Bapak jelaskan sedikit terkait tersebut? Ya, baik. Jadi
kalau kita berbicara tentang kesehatan masyarakat atau prodi kesehatan masyarakat program sarjana, ya pastinya kalau saya tanya adik-adik bertiga ini, yang pertama kalau saya tanya, kira-kira pertama yang dilihat untuk mengunjungi sebuah perguruan tinggi, untuk memilih sebuah prodi di dalam perguruan tinggi itu yang dilihat apa? Akreditasinya Pak. Akreditasi ya. Yes. Jadi jawabannya adalah akreditasi. Kenapa? Karena akreditasi itu adalah melambangkan sebuah penilaian setiap masing-masing institusi untuk melambangkan dari fasilitas, kualitas, sarana prasarana, terus tim pengajar SDM-nya bagaimana, itu sudah diakui unggul. Artinya unggul berarti kita sudah, itu tahta yang paling tinggi, itu poin yang paling tinggi, tidak ada lagi yang paling tinggi selain daripada unggul. Nah, jadi pencapaian yang kita dapat terutama di Institut Kesehatan Deli Usaha dan Deli Tua ini adalah terutama di prodi kesehatan masyarakat, kita ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat ada 5 prodi, salah satunya hanya dan masih prodi Kesmas yang memiliki akreditasi unggul. Itu salah satunya. Tujuannya adalah sebetulnya adalah supaya menjamin tingkat kepuasan mahasiswa tadi, dan juga yang kedua supaya legalitas daripada akreditasi ini memberikan jaminan untuk nanti kita di masa depan, untuk nanti kedepannya nasib-nasib daripada mahasiswa-mahasiswa yang lulusan dari prodi kesehatan masyarakat dapat diakui juga dan bisa bersaing di luar sana tingkat nasional bahkan sampai go internasional. Dan untuk sampai sekarang saat ini untuk di prodi Kesmas Kesehatan Masyarakat sendiri sudah ada mengirimkan beberapa, ada sekitar 13 mahasiswa yang sudah bekerja di Jepang. Nah, ini adalah kakak-kakak kalian sebagai alumni kalian. Mereka sudah bekerja di Jepang di sana ya. Jadi saya pernah juga wawancarai terhadap mereka, ada beberapa di sana ya. Jadi mereka sangat bangga dan mereka sangat senang sekali bisa bekerja di sana ya. Bekerja di sana sebagai tenaga kerja asing di sana ya. Jadi mereka sangat bangga dan mereka bahkan untuk lulusan dari kesehatan masyarakat itu di sana sangat dikenal ya, sangat dikenal, bukan tidak dikenal sama sekali, sangat dikenal. Nah, itu yang pertama. Jadi sebetulnya untuk akreditasi ini adalah poin penting atau harus yang kita lihat sebelum memilih suatu prodi ya, apalagi dengan legalitas akreditasi unggul. Nah, lalu yang pertama untuk di prodi kesehatan masyarakat, saya rasa kalian mungkin sudah tahu informasi ya. Untuk di semester 3 ini untuk kalian sendiri pasti akan melakukan namanya dinas. Tadi betul yang disampaikan Rekson ya, akan dinas di semester 3 atau di semester depan. Nah, ini tujuannya apa? Benar tadi yang disampaikan Rekson. Tujuannya adalah supaya tidak terlalu monoton, tapi kita juga dapat manfaatnya. Artinya teori yang dipelajari selama seminggu perkuliahan itu nanti akan kita terapkan di kehidupan nyata atau di rumah sakit atau lahan praktik. Kita sampaikan seperti itu dalam praktiknya. Jadi teori yang kamu dapat kamu coba terapkan di rumah sakit ya, mungkin salah satunya di bagian humas, hubungan masyarakat. Contohnya salah satu, bagaimana sih kamu setelah di perkuliahan satu minggu di kelas mencoba untuk mengcombine ilmu yang kamu dapat di rumah sakit, bagaimana cara menghadapi keluhan masyarakat pasien misalnya, atau bagaimana seperti yang saya sampaikan tadi memberikan edukasi penyeluhan terkait kesehatan di rumah sakit. Nah, itu salah satunya. Mungkin di bagian administrasi juga, di informasi juga. Nah, itu sebetulnya masih lahan kita sebetulnya ya. Itu dari Kesmas, terutama juga untuk institusi kita ya, kita juga punya 2 lahan praktik ya. Rumah sakit Sempiring dan rumah sakit Greenberg Bakau. Dan tidak menutup kemungkinan yang paling besar adalah kalian terjun langsung ke masyarakat. Nah, ini yang paling penting. Nah, ya saya lihat tadi kata Yesi juga sudah penyuluhan ya. Betul sekali, Penyuluhan ya, penyuluhan ke sekolah-sekolah SD, ke masyarakat tentang cuci tangan pakai sabun ya. Nah, itu salah satu bentuk implementasi dari teori yang dipelajari di kelas. Jadi tidak hanya kamu dapat teori, kamu dapat ilmu, kamu pendam sendiri. Nah, itu yang tidak bisa berkembang. Jadi pada saat kamu coba untuk combine, kamu terapkan ke masyarakat, teori yang kamu dapat, mudah-mudahan itu akan melatih sebagai soft skill kamu. Nah, kira-kira seperti itu. Terus salah satu keunggulan juga dari kita adalah kita namanya ada juga magang bergaji. Ya. Kakak kamu sekarang ada di tingkat 4 sekarang itu ada beberapa yang magang bergaji di rumah sakit kita. Gitu. Nanti mungkin untuk podcast selanjutnya mungkin akan diundang ya, mudah-mudahan nanti diundang ya.
Saya harap diundang lah supaya nanti juga bisa memberikan reason kenapa mereka mendapat magang bergaji rumah sakit. Jadi secara keseluruhan kalau perspektif untuk prodi kesehatan masyarakat di dalam kelas diterapkan untuk ke dunia pekerjaan atau dunia kerja, magang di magang apa namanya lahan prakteknya itu sangat sinkron, sangat nyambung, didukung dengan akreditasi kita tadi. Jadi saya rasa itu ya. Tadi kan Bapak ada bilang nih soal administrasi rumah sakit. Jadi memang Kesmas itu bisa kerja di mana aja. Kita tahu kalau misalnya Kesmas itu banyak peminatannya ya kan Banyak, Pak. banyak. Ada K3, Biostat, Gizi, Kespro, Kesli. lalu ada Kesli, Kesli, lalu ada Epid, ada Gizi dan banyak lagi. Berarti memang Kesmas ini selain udah prodinya unggul, juga pekerjaannya tuh banyak, bisa di mana aja di berbagai sektor ya, mau di rumah sakit, puskesmas atau di proyek-proyek gitu ya kan, infrastruktur itu semuanya kita babat abis pokoknya. Iya. Memang luar biasa kali Kesmas ini. Dan salah satu memang untuk di Kesmas itu dia dikenal sebagai multidisiplin ilmu. Ya, dengan multidisiplin ilmu nanti kita punya konsentrasi banyak ya, banyak konsentrasi tadi yang disebutkan K3, Kesmas, konsentrasi K3, konsentrasi Kesling, Biostat, Epid, Kespro ya. Apalagi administrasi kebijakan kesehatan. Nah, itu salah satu konsentrasi yang dimana nanti untuk kalian seperti kalian kan sekarang ada membuka 2 konsentrasi atau peminatan ya, yaitu peminatan K3 K3 dan Kesling. Kesling. Nah kalau seandainya nanti kalian juga nanti sudah masuk di tahap butuh konsentrasi, kalian juga bebas, misalnya nanti Reksan mau pilih konsentrasi Epid boleh, misalnya nanti Yesi mau pilih konsentrasinya Biostat, nah boleh menghitung data ya, menganalisis data. Misalnya nanti kalau dulu mau tentang gizi, nah boleh bagaimana kira-kira nutrisi cukupan gizi terhadap masyarakat, itu boleh, itu sangat boleh sekali. Kita sangat open, kita sangat buka saran daripada mahasiswa, kemauan daripada mahasiswa. Tujuannya adalah apa? Karena dengan aktivitas kita unggul, harapannya adalah kita juga akan melihat kemana kompetensi keahlian dari konsentrasi masing-masing mahasiswa, kira-kira seperti itu. Jadi kita tidak hanya Kesmas kita multidisiplin ilmu, kita hanya membahas tentang itu aja, tapi kita nanti pada akhirnya kita akan membuka konsentrasi. Jadi fokusnya adalah kemana nanti kamu akan fokus di dalam bidang kesehatan masyarakat, itu dia ya. Berarti memang Kesmas ini udah diatur kali ya lulusannya untuk bisa langsung bekerja Iya. di sektor mana aja kita hajar gitu ya. Keren banget Keren sih. banget. Iya, jadi saya juga bangga sih Pak bisa masuk Kesmas karena bener-bener saya pengen banget masuk K3 Pak. Masuk peminatan K3 ya kan, pakai topik-topik proyek kan keren kali ya kan Pak. Nanti di semester 6 itu sudah kita buka konsentrasi ya, konsentrasi untuk di semester 6. Maaf, di semester 7. Di semester 7 nanti kita sudah buka konsentrasi peminatan. Nanti misalnya kalau dulu nanti pengen peminatan konsentrasi K3 boleh, Rekson pengen peminatan Epid boleh, nanti tergantung daripada voting ya. Nanti pada voting di semester 7 nanti. Terus yang kita banggakan juga sebetulnya kalau kita di akreditasi unggul yang seperti saya sampaikan tadi, fasilitas kita di sini sudah di Fakultas Kesehatan Masyarakat sudah punya banyak sekali profesor. Pertama ya, untuk kalian di tingkat 1, semester 1 dan semester 2 sudah ada masuk pengajar profesor. Betul, Sudah. ada, Pak. Sudah profesor siapa? Prof Tasnim Tasnim. Pak. Iya, itu salah satu bentuk pelayanan kita kepada mahasiswa. Kita langsung hadirkan profesor, langsung masuk mengajar di tingkat 1. Terus ada juga dokter. Ada, Pak. Nah, siapa? Dokter Dokter Elmina dan juga Dokter. Dokter Rizka. Iya. Jadi kita memang Dan juga memiliki dokter Bahtera. iya, 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 tiga. dan dokter Batra, Pak Dokter Batra. Jadi sebetulnya tidak usah diragukan lagi untuk siapa yang mengajar dan memberikan ilmu di kelas. Selebihnya adalah bagaimana sebetulnya kalian bisa menyerap itu semua, bisa menyerap dan seperti yang saya sampaikan tadi bisa mengcombine ke lahan praktik, ya bisa mengasah kembali. Jadi teori yang kalian dapat dari profesor, dari dokter dan segala macam bisa dikembangkan di lahan praktik dengan penyuluhan, dengan edukasi kepada masyarakat. Itu salah satu nilai jual yang sangat tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Nah, itu yang bisa kita tawarkan dari prodi kesehatan. Bayangin aja baru tingkat 1 kita udah masuk profesor. Ya.
kapan lagi kan? Sudah difasilitasi gitu ya kan. Kapan lagi masuk profesor, dokternya ada, Bu Wadet juga kita masuk. Bener-bener kayak diratukan banget loh Pak PSKM 1 ini. Bener-bener kayak kita tuh diasah biar makin pas, makin bagus, makin jago ke depannya. Jadi memang bukan sekedar teori, tapi kita juga praktek nyata. Nah, mau saya tanya lagi dong. Kalian punya harapan gak sih ke depan untuk semester selanjutnya? Boleh dong dibeberkan Bang Rekson. Tentunya harapan ya, banyak sih harapan yang mau dilakukan untuk ke semester ke depan. Nah, pastinya yaitu tadi pendinasan. Mungkin kita sudah melakukan pengoptimalan skill. Jadi di situ kita sudah belajar. Jadi harapannya sih kalau bisa nih ya Pak, di dalam seminggu itu dikasih jeda sedikit, jeda untuk melakukan improvisasi skill gitu Pak. Jadi kami berharap di dalam 1 minggu pendinasan dan 1 minggu perkuliahan dilakukan jeda atau minimal 1 hari atau setengah hari gitu Pak. Kalau dari Kakak Yesi sendiri bagaimana? Ada harapan? Pasti ada dong. Mungkin boleh dijelaskan? Harapan saya juga sama seperti yang Rekson bilang tadi. Maksudnya nanti pas pendinasan itu dikasih jeda gitu Pak, agar kami bisa improvisasi tentang apa yang mau kami lakukan Pak terkait dengan tugas perkuliahan dan juga dinas gitu Pak. Kalau saya sih harapannya UKT-nya turun ya Pak. Ya diskon 70%. Waduh. Pakai voucher TikTok. Harapan umat mahasiswa Iya, ya. betul Pak. Biar agak ringan dikit gitu Pak dompetnya keluar Karena gitu, Pak. kita juga ada pencegahan Iya, Pak. preventif Preventif, Kesmas Pak. ya. Kita itu fokus pada pencegahan isi dompetnya Pak. Tapi ada kualitas pasti ada harga. Betul ya. sih Pak. Ya kan? Iya, Tapi betul. dengan keunggulan atau dengan fasilitas yang kita sampaikan tadi, saya rasa itu sudah sangat terjangkau sekali ya untuk kalau masyarakat. Jadi kita lihatnya adalah bukan lihat daripada harganya, tapi kita lihat kualitas apa yang ditawarkan. Nah, itu sudah sangat worth it bagi untuk masyarakat, untuk mahasiswa gitu. Kalau dibandingkan untuk UKT perkuliahan misalnya, kalau dibandingkan uang jajan dulu misalnya, make upnya dulu, aduh saya rasa 10 kali lipat bisa jadi lebih dari itu ya. Ya Betul kan, juga apalagi sih, Pak. Mas Rekson ya kan, Adi Rekson ya. Jujur janggal ya Pak. Jadi kalau itu kita ada kualitas, ada harga. Betul. Nggak terasa ya kita udah ada di akhir podcast ini. Udah di akhir ya? Iya, Oh. jujur senang banget tadi bisa mewawancarain Rekson, Yesi dan juga Bapak, dan bisa jadi host di acara kali ini, acara podcast yang benar-benar kita tunggu banget untuk perwakilan PSKM 1 ya. Dan kalian jangan lupa juga PSKM itu sedang membuka penerimaan mahasiswa baru. Jadi jangan lupa cek link di sini. Nah, dari obrolan kita tadi tuh banyak banget insight-insight yang bermanfaat. Kita bahas tadi peminatan, bahas dinas, bahas akreditasi, bahas keluar negeri, banyak banget ya Pak. Jadi memang prodi ini tuh memang dikhususkan untuk orang-orang yang mau terjun langsung ke masyarakat gitu. Gimana caranya kita bisa membuat masyarakat itu menjadi lebih sehat, yang dari yang sakit menjadi sehat, itu kita, ya kan Pak? Sekampung yang kita buat sehat sekampung, satu kota kita buat sehat sekota gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih juga kepada Rekson dan juga kepada Yesi, pastinya juga kepada Bapak telah membersamai saya di podcast kali ini. Banyak banget yang bisa kita ambil pembelajaran hari ini, dan pastinya memang saya bersyukur bisa menjadi host juga kali ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Selamat pagi.